Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita akan membahas tentang sunnah puasa. Pendengar yang budiman, setelah sebelumnya kita membahas mengenai syarat, rukun dan pembatal puasa, kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai sunnah puasa atau hal-hal yang dianjurkan saat berpuasa. Imam Abu Syuja dalam kitab Matan Ghaya wa Taqrib menjelaskan bahwa ada 3 hal yang disunahkan ketika puasa, yaitu menyegerakan berbuka puasa, mengakhirkan makan sahur, dan meninggalkan kata-kata kotor. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menyegerakan berbuka puasa yang dimaksudkan di sini adalah ketika matahari telah benar-benar tenggelam, langsung disegerakan waktu berbuka puasa. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr." Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Bahkan pendengar sekalian, menyegerakan waktu berbuka bertujuan untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. La yazalu dinu zahiran ma'ajjalun nasul fitr li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Islam tetap terus berjaya ketika manusia menyegerakan waktu berbuka karena Yahudi dan Nasrani sering mengakhirkannya. Nabi kita SAW biasa berbuka puasa sebelum menunaikan sholat maghrib, dan bukanlah menunggu hingga sholat maghrib selesai dikerjakan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari jalur Anas bin Malik, bahwasanya beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan rutab, yaitu korma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutab, maka beliau SAW berbuka dengan tamr, yaitu kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Pendengar sekalian, disebutkan bahwa hukum berbuka puasa adalah wajib, karena diharamkan melakukan puasa wisol, yaitu berpuasa terus-menerus selama 2 hari atau lebih tanpa berbuka. Kemudian pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah puasa yang kedua adalah mengakhirkan makan sahur. Makan sahur disepakati oleh para ulama hukumnya adalah sunnah. Mengenai anjuran makan sahur disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Waktu makan sahur dimulai dari tengah malam, maka waktu sebelum itu tidak disebut dengan makan sahur.
Namun, waktu makan sahur yang terbaik adalah diakhirkan. Artinya, masih dibolehkan makan selama belum yakin terbitnya fajar subuh. Saudara pendengar sekalian, tujuan mengakhirkan makan sahur adalah untuk lebih menguatkan badan. Mengenai sunnah mengakhirkan makan sahur di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka dan mengakhirkan sahur. Dalil lain yang mendukung hadis ini adalah praktek Nabi SAW dalam sahur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Anas bin Malik bahwasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala dan Zaid bin Thabit pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi SAW pun berdiri untuk pergi sholat. Lalu beliau sholat, kami pun berkata pada Anas, berapa lama jarak antara waktu selesai makan sahur dan waktu pengerjaan sholat? Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, sekitar seseorang membaca 50 ayat. Berkaitan dengan hal ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan jarak antara akhir makan sahur dan mulai sholat. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan jarak antara akhir makan sahur dan mulai sholat. Dengan demikian, hadis ini menunjukkan bahwa sahur itu hendaknya diakhirkan. Selanjutnya, pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah puasa yang ketiga adalah meninggalkan kata-kata kotor. Orang yang berpuasa sangat ditekankan untuk meninggalkan ghibah, yaitu menggunjing orang lain, dan juga meninggalkan dusta. Begitu juga meninggalkan perbuatan haram yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari jalur Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan justru melakukan konsekuensinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pandang lagi pada makan dan minum yang ia tinggalkan. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari jalur Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang hanya dapati dari puasa rasa lapar dan dahaga saja, dan betapa banyak orang yang sholat malam hanya mendapatkan rasa capek saja. Pendengar sekalian, para ulama mengatakan bahwa mencela, berdusta, ghibah atau menggunjing, namimah atau menggandu domba dan semacamnya termasuk perbuatan yang haram secara zatnya. Namun dari sisi orang yang berpuasa, hal ini lebih berbahaya karena bisa menghapuskan pahala puasa, walaupun di sisi yang lain puasanya tetap sah dan tetap dianggap telah menunaikan kewajiban, sehingga perkara ini dapat dimasukkan dalam bab adab dan sunnah puasa. Pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan singkat mengenai sunnah puasa yang bisa kita kaji pada rubrik Fikih Islam edisi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan puasa Ramadan kita dengan beramal soleh. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.